Kawan masak, seperti biasa Mama Sedap mau icip-icip ya. By the way, Mama Sedap udah cuci tangan dan sudah saya keringkan. Karena kalau basah-basah nanti mengganggu sama mochi-mochi yang lainnya. Oke, saya mau coba yang ini. Ya, tuh. Sekarang kita akan... Oh, lembut banget tuh teman-teman bisa lihat. Selembut ini dan isinya full banget. Nah, sekarang saya mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Lembutnya sedap banget. Mantep banget. Yang paling penting adalah manisnya itu pas banget sama selera saya. Jadi nggak terlalu manis juga. Oh, mantul. Aduh, enak banget teman-teman. Hauce. Aduh. Mantul banget. Jadi ini harus segera kalian cobain dan recook resepnya karena memang bener-bener meresap sampai ke kalbu beb. Kita gigit ya. Bismillah. Tuh, mantul banget. Udah deh, juara pastinya ini. Selamat mencoba teman-teman. Assalamualaikum, welcome back to my kitchen. The kitchen is the center of daily life. Hai, halo kawan masak semuanya. Ketemu lagi bareng saya, channel Mamam Sedap. Pastilah hap. Apa kabar kawan masak semuanya? Semoga kalian sehat walafiat. Amin. Kawan masak, balik lagi dengan Mamam Sedap di sini. Pastinya Mamam Sedap sudah membawa resep yang enak, resep yang simple, murah, dan gampang banget untuk segera kamu praktekin di rumah. Nah, kali ini saya mau kasih resep satu jajanan, satu cemilan ya, dan bisa banget jadi ide usaha, ide bisnis, ide jualan ya, untuk kamu bisa mendapatkan cuan. Nah, apakah itu? Yap, hari ini Mamam Sedap mau membuat yang namanya mochi isi kacang mete. Apa-apa aja bahan-bahannya nanti pastinya Mamam Sedap akan kasih tahu sama kamu semua. So that's why keep watching, stay tune terus. Nah, seperti biasa nih ya, Mamam Sedap sudah mempersiapkan seluruh bahan-bahannya. So, apa aja bahan-bahannya untuk membuat mochi? Nah, Mamam Sedap akan kasih tahu sama kamu semua. Hari ini Mamam Sedap mau membuat mochi dari yang namanya tepung ketan. Nah, di sini ada kurang lebih 100 hingga 150 gram tepung ketan atau tepung pulut. Boleh pakai brand apapun, nggak ada masalah ya. Nah, lalu di sini Mamam Sedap udah siapin yang namanya 100 gram ya, sampai 120 gram tepung maizena. Maizenanya pun boleh pakai brand apa aja. Lalu kemudian di sini Mamam Sedap punya 3 sendok makan gula pasir ya. Kalau teman-teman suka manisnya banget, berarti gula pasirnya silahkan ditambahin. Tapi karena saya nggak begitu suka makanan yang terlalu manis, that's why saya cuma pakai 3 sendok makan gula pasir ya. Kemudian untuk isinya seperti yang saya bilang, saya punya yang namanya kacang mede ya. Kacang mede, kacang mete sama aja. Kacang mete atau cashew nut ini udah saya sangrai. Kalau teman-teman punya oven silahkan di oven aja.
Nah, kacang medenya ini kalau ada boleh dipakai. Kalau nggak ada silahkan diganti aja sama yang namanya kacang tanah, juga enak banget. Tapi kebetulan saya punya, jadi saya pakai kacang mete ya. Terus di sini ada 4-5 sendok minyak goreng. Saya menggunakan nanti sedikit pasta pandan, boleh pakai brand apapun. Lalu 3 sendok susu bubuk. Nah, namanya juga dapur anak kos, jadi susu bubuknya pakai yang sasetan seperti ini aja. Satu sasetnya itu banyaknya ada 27 gram. 27 gram itu sudah saya cek, sudah saya trial. 27 gram itu sekitar 3 sendok makan, jadi bisa langsung dipakai aja. Nah, untuk kemudian saya juga menggunakan sedikit garam nanti ya. Terus di sini nanti kita pakai 2-3 sendok makan. Di sini ada air panas ya, atau air mendidih boleh dipakai. Air hangat juga nggak apa-apa. Lalu di sini saya punya 400 hingga 450 ml air biasa ya. Di sini saya pakai air mentah aja, nggak ada masalah. So, tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, let's cooking now. Kawan masak, di sini saya akan menggunakan bantuan chopper imut-imut saya, chopper mini saya, untuk menghaluskan yang namanya cashew nut kita atau kacang mede kita. Nah, di sini kacang medenya udah saya sangrai. Kalau teman-teman punya oven, silahkan di oven aja ya. Kemudian saya akan masukkan di sini ada 3 sendok gula pasir, akan kita masukkan juga seperti ini. Saya cuma pakai 3 sendok aja karena saya tidak begitu suka makanan manis. Kalau teman-teman suka makanan manis, berarti gulanya silahkan ditambah. So, ini akan saya mulai haluskan. Nah, jadi tingkat halus daripada kacangnya disesuaikan aja dengan selera kawan masak semua. Nah, di sini saya pakai kacangnya enggak terlalu halus. Jadi hasilnya masih seperti ini, masih setengah kasar. Oke, ini akan saya sisihkan dulu kacangnya. Oke, kawan masak. Nah, nih hasilnya sekasar ini ya. Tapi itu pun juga sesuai selera teman-teman. Kalau teman-teman suka yang lebih sedikit halus, nanti isiannya boleh aja, silahkan disesuaikan aja. Nah, sekarang saya mau masukin 3 sendok makan air panasnya seperti ini. Lalu akan kita campurkan aja seperti ini ke dalam kacang yang tadi udah kita chopper ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya chopper, silahkan dipakai food processor-nya. Tapi kalau nggak punya food processor, kacangnya boleh digiling aja pakai ulekan juga boleh ya. Nah, bisa kalian kondisikan aja sesuai dengan kondisi rumah masing-masing dan peralatan masak masing-masing. Nah, ini kita campurkan semua. Seperti ini ya. Penggunaan airnya disesuaikan dengan banyaknya kacang. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kalian ambil sedikit ya si kacangnya, lalu dipulung-pulung seperti ini. Nah, apabila si isi kacangnya ini sudah bisa dipulung seperti ini atau dibentuk, berarti airnya udah cukup ya. Nah, untuk bentuk kacangnya disesuaikan aja dengan selera, mau seberat apa ya, mau sebesar apa, itu disesuaikan aja dengan selera dari kawan masak. Kalau ini mochinya untuk dijual, berarti isiannya silahkan ditimbang aja ya, biar tahu nanti dan dia bisa bentuknya itu uniform atau presisi. Nah, karena saya untuk makan sendiri, jadi saya nggak saya timbang, saya sesuaikan aja. Tuh, jadi kan enak banget ya, harinya hujan kita makannya mochi ditemani nanti dengan teh panas.
Oke kawan masak, ini saya siapin dulu ya, saya bentuk dulu semuanya, saya pulung-pulung isian kacangnya. Nanti saya kembali lagi. Nah, kawan masak, di sini saya udah siapin teflon ya, atau panci anti lengket seperti ini. Kemudian di sini saya akan mulai mensangrai yang namanya tepung maizenanya ya. Kita akan sangrai sampai tepungnya matang. Seperti ini, sangrai dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk aja. Jadi tanda-tanda tepung yang udah matang itu saat diaduk dia sangat ringan, teman-teman. Selain sangat ringan juga ketika diaduk dia akan mudah sekali mawur gitu loh, teman-teman. Nah, ini disangrai berapa lama? Tidak begitu lama. Kurang lebih 3 sampai 5 menit aja kita sangrai tepungnya ya. Nah, kawan masak, ini tepungnya udah mateng ya, karena saat diaduk dia sudah ringan sekali. Terus saat kita ambiarin seperti ini, dia sudah mudah mawur gitu loh. Nah, di sini saya akan matikan kompor saya dan saya akan wadahi dulu tepung. Nah, kawan masak, sekarang saya udah siapin di sini ada wadah bersih seperti ini. Lalu sekarang kita akan mulai membuat adonan kulit mochinya. Jadi yang istimewa kali ini adalah saya akan membagikan resep cara membuat mochi tanpa diulen-ulen, tanpa ditinju-tinju ya. Jadi cukup diaduk-aduk aja nanti di atas kompor. Oke, di sini saya sudah siapin yang namanya tepung ketan ya, atau tepung pulut. Di sini saya akan masukkan. Kemudian di sini ada kurang lebih 3 sendok makan gula pasir saya masukin. Kalau teman-teman suka manis, gulanya boleh ditambahin ya. Tapi kalau nggak suka manis, silahkan dikurangin aja. Sama seperti saya nggak suka manis, jadi saya pakai gulanya 3 sendok makan. Oke, ini adalah susu bubuk, saya pakai 3 sendok makan ya. Jadi seperti yang saya bilang, di sini susu bubuknya 1 saset kecil seperti ini, 27 gram. Itu isinya kurang lebih 3 sendok makan. Nah, jadi ini itu pas teman-teman. Tuh. Pas 3 sendok makan. Tuh. Nah, jadi gampang banget ya. Kita masukin semua. Boleh pakai brand apapun, tidak ada masalah. Nah, sekarang saya akan tambahkan setengah sendok teh garam ya. Lalu kita masukkan 400 hingga 450 ml air. Nah, ini saya pakai air mentah aja, enggak apa-apa. Kita aduk rata seperti ini ya, sampai semua adonannya tercampur rata dan tidak ada tepung serta susu bubuk yang menggerindil. Seperti ini saya akan campur rata. Nah, lalu di sini saya akan mulai memasukkan yang namanya pasta pandan ya. Kurang lebih 2 tetes pasta pandan. Kalian boleh pakai pasta pandan brand apapun, nggak ada masalah ya, sesuai selera aja. Nah, akan saya aduk rata seperti ini. Nah, kemudian untuk memasaknya kita akan menggunakan yang namanya wajan anti lengket ya, atau teflon, karena nanti memang hasil daripada adonannya sedikit. Setelah seperti ini ya, untuk memaksimalkan adonan kita supaya nanti lebih bagus, saya akan
mensaring adonannya dengan saringan seperti ini aja teman-teman. Jadi biar tidak ada, dan kita memastikan jangan ada lagi si tepung yang menggerindil. Nah, setelah seperti ini ya, sekarang saya akan menambahkan 3-4 sendok makan yang namanya minyak goreng. Lalu kita akan aduk rata dulu seperti ini aja. Nah, kemudian ini akan segera kita masak di kompor kita. Nah, kawan masak, kita akan masak adonan kulit mochinya ini dengan api sedang. Sambil terus teman-teman wajib aduk rata seperti ini ya. Jadi fungsinya diaduk terus supaya nanti dia pas pada saat sudah lebih kental, dia tidak gampang gosong. Nah, itu juga kenapa kita harus menggunakan api yang sedang. Nah, ini akan saya masak sampai nanti adonannya kalis, bagus, moist, licin dan transparan. Nah, kawan masak sudah lihat tuh adonannya sudah kalis seperti ini, dan memang akan sedikit sticky atau lengket seperti ini, tapi nggak apa-apa. Nah, ini adonannya sudah mantep banget, kalian bisa lihat. Tapi ini adonannya belum mateng, jadi wajib kita masak sampai dia mateng ya. Tuh. Nah, tanda-tanda adonan yang matang seperti apa? Nanti warnanya bukan hijau susu lagi, tapi benar-benar hijau yang transparan, yang bening seperti kaca, teman-teman. Itu baru nanti kita matikan api kompornya. Mantul banget ya. Jadi cuma modal diaduk-aduk aja. Di atas kompor kalian udah bisa buat kue mochi ya, atau snack mochi. Jadi nggak perlu lagi beb cuma untuk bikin mochi kita harus berotot, udah nggak zaman ya. Oke, ini adonannya udah mateng, udah kalis tuh, moist dan lembut. Kalian bisa lihat tuh, licin banget tuh adonannya. Sekarang saatnya saya matikan api kompornya ya. Alright, kawan masak. Nah, ini kita biarkan dulu adonannya sampai suhunya sedikit lebih turun ya. Baru bisa kita nanti bentuk mochinya. Nah, kalau masih terlalu panas, bahaya untuk tangan. Nah, di sini saya mau kasih tahu, tuh saya udah selesai. Nah, ini dia bentukan daripada kacang yang udah kita bulet-buletin. Kawan masak. Nah, ini suhunya udah turun ya, sudah lebih hangat, sudah bisa kita uleni. Nah, di sini saya punya plastik ya, sarung tangan plastik, kebetulan ada. Kalau teman-teman nggak punya sarung tangan plastik, it's okay, boleh pakai plastik biasa aja. Jadi fungsinya kita pakai plastik ini supaya nanti nggak nempel di tangan teman-teman. Nah, ini karena kebetulan saya ada, jadinya saya pakai sarung tangan plastik ya. Tuh, kita pakai dulu sarung tangannya. Nah, lalu sekarang kita ambil
sedikit adonannya. Wah, cakep banget ini teman-teman adonannya. Ambil sedikit aja. Besar kecil disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Nah, kita ambil seperti ini. Saya kurangin sedikit karena saya nggak mau terlalu gede. Nah, kurang lebih segini. Lalu kita ambil si adonan kacang yang udah tadi kita pulung-pulung seperti ini ya. Kemudian kita tutup isian kacangnya dengan adonan kulit mochinya seperti ini aja tuh. Nah, lalu kita bulatkan seperti ini. Nah, kita bulatkan seperti ini aja tuh. Nah, sudah bulat seperti ini, masukkan ke dalam tepung maizena yang sudah kita sangrai tadi tuh. Seperti ini aja kita masukin dia. Kemudian kita taruh di piring seperti ini. Tuh, gampang banget ya. Oke, saya akan ulangin. Kita cubit sedikit adonannya. Nah, kalau teman-teman mau ini resepnya untuk dijual, berarti adonan hijau ya atau adonan kulit mochinya ini wajib ditimbang, dan juga isian kacangnya pun bisa ditimbang ya, supaya kalian bisa mendapatkan bentuk yang uniform. Maksudnya bentuk uniform itu adalah bentuk yang seragam gitu loh teman-teman, besar kecilnya dan beratnya. Tuh, cakep banget. Kita pulung-pulung seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam tepung maizena yang udah kita sangrai tadi. Nah, begitu seterusnya akan kita ulangin adonannya sampai seluruh adonan kulit mochi dan juga kacangnya ini habis ya. Seperti ini. Masukkan lagi ke dalam tepungnya. Kita ambil lagi sedikit adonannya. Kita masukkan ke isian kacang. Kita tutup kembali. Kita pulung lagi kulit mochinya. Masukkan lagi ke tepungnya. Seperti itu seterusnya. Alright, kawan masak, ini dia menu enak dan simple kita hari ini adalah mochi isi kacang mede super lembut, super jumbo ala Mamam Sedap versi anak kos ready to serve kawan masak. Gimana kawan masak? Gampang banget kan cara buatnya? So that's why kamu pasti bisa segera praktekkan resep ini di rumah Beb. Karena resep ini nggak cuma bisa kamu sajikan untuk keluarga tercinta di rumah, namun boleh banget untuk bisa segera kamu jadikan ide jualan, ide usaha, ide bisnis online yang pastinya akan mendatangkan cuan. So, kawan masak nih, apabila kamu merasa resep ini adalah resep yang bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe. Karena yang namanya subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, Beb. Dengan kamu mensubscribe channelnya Mamam Sedap, jadi tambah semangat dalam mulik resep Nusantara Indonesia serta resep mancanegara yang dikemas dalam budget yang pas-pasan, sepas budgetnya anak kosan. Nah, sekarang buat kamu, yeps, kamu ya, kamu yang cantik, yang ganteng, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk di-like, di komen, dan di share ke seluruh akun sosial media kamu, terutama akun Instagram, akun Twitter, akun Facebook, and of course don't forget to share this video to your WhatsApp group supaya namanya keluarga, sanak saudara, handai taulan tahu ada channel Mam Sedap yang senantiasa berbagi resep secara inovatif, kreatif, dan informatif, Beb. Nah, untuk kamu nih, jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya supaya kamu tetap terinformasi dan terupdate dengan resep terbaru
dan teranyar dari Mamam Sedap Beb. Because Mamam Sedap pasti lahap. It's me. So guys, see ya on my next video dan resep-resep selanjutnya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.